Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan SKKNI atau kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki untuk level junior web developer. Nah, yang pertama itu ada 6 SKKNI ya. Ini bisa dibaca, ditonton di video sebelumnya tentang unit kompetensi atau SKKNI web developer. Nah, yang pertama, unit kompetensinya itu adalah mengimplementasikan user interface. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang konsep UI ya. Belum ke UX ya, itu beda. Itu user interface ya pada pengembangan web. Kemudian juga bagaimana HTML dan CSS ya, di sini kita pakai Bootstrap. Apa itu HTML ya? Kemudian juga di sini kita penyusun halaman web yang responsif dan menarik. Oke, kita langsung ke bagian satu ya. Di sini kita teori dulu. Jadi pengertian apa itu user interface ya. User interface itu adalah tampilan visual yang menghubungkan pengguna dengan sistem. Contohnya halaman login, tombol, menu navigasi, dan formulir. Ya, tujuan UI itu apa? Tujuannya menyediakan pengalaman pengguna yang mudah dan intuitif, menyampaikan informasi dengan jelas, membuat interaksi pengguna lebih cepat dan efisien. Nah, di sini komponen dasar daripada UI ya berbasis web itu yang pertama ada header, kemudian navbar ya, ini adalah menu utama ya, mengisi untuk antar halamannya. Kemudian main konten itu yang di tengah, ini berisi artikel, produk, form dan lain sebagainya. Ada footer itu di bawah paling bawah ya, itu isinya hak cipta, kontak. Juga ada button dan link ya, ini tombol kirim dan tautan. Kemudian form input. Form input itu bisa inputan teks, inputan gambar, file ya, kemudian inputan data seperti email, juga inputan validasi seperti password. Nah, ini untuk mengambil data, memvalidasi sistem admin ya agar orang atau user bisa masuk. Nah, kemudian selanjutnya ya di sini ada struktur HTML dasar. Jadi HTML itu Hypertext Markup Language ya, sebuah struktur kerangka halaman web. Jadi contohnya seperti apa? Nah, ini kalau dibedah isi daripada HTML seperti ini. Nah, ini ada doctype HTML ya, dibuka dengan tipe ini adalah HTML. Ini adalah standar daripada WWW, World Wide Web gitu ya. Kalau nggak dikasih ini, ya ini menyalahi aturan itu aja sih. Ada standarnya ya. Ini dibuka dengan head ya. Kemudian ditutup juga, dibuka dengan HTML, tutup HTML. Kemudian ada body, di head ini ada title ya. Kemudian untuk styling dengan CSS ini, CSS itu sendiri cascading style sheet ya, digunakan untuk mempercantik tampilan HTML. Nah, contohnya ya ini ya, bagian body kita secara otomatis memberikan background color ya, kemudian fontnya itu tertentu langsung kita arahkan ya, Arial misalkan, sans serif misalkan, kemudian heading untuk baris paragraf ya, itu heading 1 untuk lebih besar gitu, berwarna tertentu. Nah, ini CSS ya, ini terapkan secara otomatis nantinya ketika CSS itu sudah dibuat, nanti kita praktikkan ya. Kemudian di sini ada menggunakan Bootstrap untuk responsivitas. Ya, Bootstrap itu adalah framework CSS yang mempercepat desain web dengan grid atau komponen siap pakai. Jadi keunggulannya tampilannya otomatis, responsif, banyak komponen, ada navbar, card, modal, form yang mudah digunakan, hanya butuh link CDN. Jadi ini berbentuk library gitu ya. Ada library-nya, ada kode sumbernya yang kita tinggal panggil aja gitu, nggak kita perlu buat dari awal. Ya kita tinggal panggil, oh saya mau bikin halaman dengan 2 tabel. Nah, kita panggil, oh saya mau fitur apa gitu, kita tinggal panggil. Saya mau warna-warna, saya mau login, butuh tampilan seperti apa, kita tinggal panggil, nggak perlu buat dari awal. Nah, inilah keunggulan daripada Bootstrap CSS. Contohnya ini ya, di link yang ini ya, link href, nah cdn, js, delif. Nah, ini contohnya ini menjadi library ya Bootstrap. Oke, prinsip desain UI ya, pertama itu konsistensi yang jelas ya, gunakan gaya dan warna yang sama
untuk konsistensi keterbacaan, ukuran hurufnya ya, kontrasnya, jangan hurufnya warna hitam, backgroundnya warna coklat nih nggak kelihatan ya. Kemudian responsif, ya tampilannya menyesuaikan ukuran layar ketika di laptop ya oke, di handphone oke gitu. Navigasi jelas, gunakan menu yang mudah dipahami. Kemudian aksesibilitas itu ada warna dan teks mudah diakses oleh semua pengguna. Nah itu ya bagian teorinya. Kemudian kalau bagian praktik ya, jadi gini. Ini ya bisa diketik ulang atau bisa di copy. Ini sudah saya siapkan ya file-filenya. Nah ini nih. Nah, ini ada demo ya kalau kita buka ini isinya nih. Kita klik kanan ya. Di sini yang dipersiapkan tool-toolnya itu browser yang jelas yang pertama ya. Yang kedua itu ada text editor. Nah, kita pakai text editor Notepad++ aja biar enak ya. Kita buka Notepad++ di sini. Nah, ini isinya nih. Oke, ini isinya dari text editor yang tadi ya, index HTML. Nah, ini isinya dog type, ini HTML, head, title-nya. Kalau kita eksekusi seperti apa? Kalau kita eksekusi yang HTML ya, kita buka di sini HTML ya, klik oke, kita klik dua kali aja. Kebetulan di sini kita langsung dibuka menggunakan Opera ya. Kita klik dua kali Opera-nya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini title-nya ya, halaman profil nih. Oke, kita kecilin dulu ya. Ini title, halaman profil. Jadi hasil daripada tadi tadi kode-kode tadi itu website seperti ini. Nah, ini title ini. Jadi di dalam head itu ada title, ini title. Kemudian dalam page itu ini isinya. Ya, ini. Oke, kita kembali lagi. Itu ya. Ini index HTML, nanti filenya sudah disiapin, tinggal dipakai aja. Bisa di copy juga ya. Ini hasil demonya tadi ya. Kemudian juga bagaimana menggunakan Bootstrap. Nah, ini bagaimana menggunakan Grid. Ini bisa juga dibuat ya demo 2. Ini bisa di copy, filenya sudah siapin, bisa diketik ulang kalau untuk memperlancar ya. Kemudian, nah ini bagian 3 adalah tugas praktik dari teman-teman semua untuk menambah pemahaman bagaimana sebenarnya cara kerja HTML gitu ya, HTML plus CSS. Nah ini tugas satu, desain halaman profil. Buat halaman profil pribadi dengan ketentuan menggunakan HTML CSS, menggunakan data, nama, foto, deskripsi, dan kontak. Desain rapi dan responsif. Outputnya ini jadi dua file. Ya sebenarnya bisa satu, bisa dua. Kalau mau dipisah jadi dua, mau dicampur jadi satu. Nah, ini nomor 2 desain halaman produk atau event. Buat halaman daftar produk atau konser dengan ketentuan, bootstrap grid minimal 3 kolom. Nah, setiap kolom berisi gambar, nama produk, tombol aksi. Nah, ini outputnya produk HTML. Ini projectnya. Nah, ini nanti dibuat jadi satu konsepnya gitu ya. Header, konsep konten utama dan footer, kombinasi HTML, CSS, dan Bootstrap, tema bebas ya, profil usaha atau online atau event budaya nanti disimpan dalam folder UI web peserta. Jadi nanti di halaman ini outputnya adalah halaman web responsif, struktur file HTML dan CSS yang benar, dan pemahaman dasar pembuatan antarmuka pengguna web. Jadi ya teman-teman semua, ketika dapat tugas kayak gini dan belum paham, kita mau paham gimana, mau belajar susah, mau nanya nggak enak ya. Jadi kita langsung pakai AI bisa banget ya. Contoh, cara menyelesaikan ini ya. Nah, ini di-copy aja. Cara menyelesaikan tugas ini dengan cepat ya. Ini di-copy nih, di-blok ya, buat sampai dengan CSS ya. Ini saya copy. Nah, kemudian saya ke AI. Oke, saya menggunakan ChatGPT ini ya. Jadi tadi kan sudah di-copy ya. Ini kita copy ya. Copy. Oke, sekarang kita ke ChatGPT di sini, paste.
Nah, jadi buat halaman profil pribadi dengan ketentuan menggunakan HTML, CSS, menggunakan data nama, foto, deskripsi, kontak, desain rapi dan outputnya profil HTML dan style CSS. Oke, kita langsung eksekusi. Nah, jadi nggak usah ribet-ribet. Yang penting nanti kita paham apa itu HTML, cara kerja HTML, apa itu CSS, cara kerja CSS gitu ya. Nah, langsung jadi itu kan. Nah, ini tuh file profil udah jadi, file CSS udah jadi. Nah, nih udah jadi ya. Oke, udah jadi semua nih. Wah, nah ini ya. Ini udah jadi. Jadi setelah kita baca seperti ini, nah ini bisa di-copy ya, bisa di-copy terus kita paste eksekusi nah, atau nah jadi gini, atau bisa kita minta langsung buatkan saya dalam bentuk download. Nah, jika mau nah ini kita dapat tawaran. Jika Anda mau, saya bisa mengganti placeholder foto dengan URL foto Anda atau menyesuaikan teks dan warna. Ini selesai. Nah, nih. Jadi silakan buka dokumen tersebut, salin masing-masing blok ke file dengan nama yang sama lalu simpan. Ini. Jadi ini bisa diganti dengan foto URL kita yang ada di website. Mengubah tag, menyesuaikan palet warna. Nah, jadi ini kan file CSS-nya ya. File CSS-nya ini file ininya. Nah, ini bisa kita download nih. Klik atau edit atau copy, kita taruh di Notepad++ ya. Ini kita download misalkan, kita download PDF, Microsoft, MDF. Nah, jadi kita downloadnya dalam bentuk dokumen, tapi untuk dieksekusi harus dalam bentuk HTML. Bagaimana caranya? Ya, ini kita copy aja, copy ya. Kemudian kita buka Notepad++ ya, yang seperti ini ya. Kita buka Notepad++ ya. Kita bikin baru. Nah, kita bikin baru file new. Nah, file new di sini paste. Nah, ini hasilnya tadi. Saya ulang ya. Ini paste gini. Nah, paste gini kita simpan. Simpan tadi kita pakai mau simpan pakai profil ya. Profil titik HTML. Jangan lupa ininya save as type-nya ini diganti menjadi all types ya. Profil HTML all types ya. Ini save. Oke. Kalau sudah berhasil kesimpan dia beda dia bentuknya. Ada warna-warnanya gitu. Tadi kan nggak ada. Nah, langsung kita misalkan mau buka nih. Bagaimana? Ini kan profilnya tadi nama filenya itu ada di folder sini. Kita klik dua kali. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi tuh. Nah, ini nih. Ini CSS-nya belum jalan dia. Nah, CSS-nya kita copy yang baru. Nah, ini CSS-nya ya. CSS-nya ini nggak ada downloadnya sih. Harusnya ada ini. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung aja copy ya. Kita copy ya sama kayak ngopi dokumen gitu aja sebenarnya. Ya, kita copy, kita kontrol salin, kontrol salin, klik kanan salin ya. Kita ke Notepad++ ya. Kita di sini Ctrl N ya kayak kita ngetik di dokumen aja. Ctrl P, Ctrl simpan. Di sini jangan lupa all types ya. Kenapa all types ya? Karena kita mau ketik di sini eh, style.css ya sesuai arahan tadi. Nah, ini arahnya style CSS ya. Kemudian kita di sini simpan.
Kalau nggak mau ini nyimpan pakai ini kita pilih. Kalau nggak mau ngasih titik-titik bisa sebenarnya kita pilihnya dari CSS type ya. Di sini ada HTML, ada CSS. Kalau ininya kita pilih HTML kita nggak perlu ngetik ujungnya HTML. Kalau CSS kita nggak perlu ngetik ya CSS gitu. Ini untuk lebih cepat aja. Kita simpan. Nah sudah kayak gini ya. Kita langsung yang ini kita refresh. Tuh, jadi bagus kan? Tadinya berantakan kan? Ini masih, oh ini salah ini. Nah, ini yang seperti ini ya kita bisa lakukan perubahan ya. Kenapa? Karena ini seperti apa namanya eh, dia masuk ke dalam paragraf gitu codingannya. Nah, ini bisa diganti ini nih. Nah, ini kalau kita buka codingannya gitu ya. Ini kok ada yang seperti itu. Kita buka profil. Nah, ini nih. Ini harusnya nggak masuk nih karena kopinya tadi kita copy semuanya tadi ya. Nah, ini. Tuh, ini kita ke bawah ya. Delete yang ada di HTML delete semua. Tadi kan ada itu ya. Ada kayak giniannya ya. Nah, tadi isi-isinya ke copy ternyata. Kita simpan. Nah, kita ke ini lagi sini. Ini ikan hilang nih. Kayak gini nih hilang, kayak gini nih hilang ya. Karena kita gunakan yang ada di dalam HTML saja. Kita refresh. Oke, jadi rapi kan? Nah, selanjutnya ini kan ada foto ya. Gimana cara kita nambahinnya? Kita masuk ke dalam codingan ya, codingan ini ya kita profil ya cari URL nih. Ada foto nih, profil data. Ini image source nih. IMG itu singkatan dari image, image source ya, data, image. Nah, ini kita rubah aja dia. Kita rubah misalkan ada di folder tertentu ya. Misalkan kita taruh di folder Seru Academy biar nggak kejauhan. Saya taruh di folder ini. Saya ada kalau ini biar enak. Banyak banget. Satu ini foto apa ya? Misalkan foto skema sertifikasi ya. Jadi foto ini ada di folder D, di drive D folder GMB. Nah, jadi saya rubah. Ini image shotnya ini ada di D ya, folder D. Ini folder D, D. Cara ngubahnya itu kita hapus aja gini ya. Kita hapus gini. D, kemudian ini ya, kemudian GMB, kemudian satu titik JPG. Tadi JPG bukan, cek dulu PNG. Oke, kita rubah PNG. PNG simpan satu. Ini satu simpan ya. Nah, sudah kita simpan ke refresh ke sini, kita klik ini fotonya, taruh ini ada yang salah. D, oke, ini simpan. GMB betul nggak? GMB D, coba. Ini kayaknya ada yang lain juga yang dirubah. Nah, kira-kira rubahnya seperti itu. Atau nih, kalau misalkan ada yang nggak sesuai ya, kita langsung ke ChatGPT tadi ya bisa kita minta rubah pada profil HTML di mana sumber gambar saya. Nah, misalkan ya kita sumber gambar saya ada di link Facebook, tapi harus publik ya, atau di dalam komputer gitu. Kita bingung mau ngasih codingannya gimana. Di mana sumber gambar saya ada di drive D folder GMB dengan nama file 1.png. Nah, nih, oke, ini ngerubah file HTML-nya. Kita lihat di sini, nanti dia akan berubah ya. Kita akan copy kodenya biar nanti sesuai dengan ininya, sumbernya.
Kita tunggu. Nih, tadi kita scroll ke kanan, mana PNG? Hmm, oh, oh, oh dirubah semuanya. Sedangkan kita cuma butuh ya, kita itu cuma butuh ini. Coba kita copy aja ya. Kita tadi udah pakai ini, sudah harusnya berhasil sih. Ya, nah kita simpan, press. Ini belum kebaca. Sudah. Nanti ini pembacaannya mungkin yang enggak ini aja. Nah, setelah ini sebenarnya sudah berhasil ya. Sudah kita kasih apa namanya HTML plus CSS-nya ya. Ini CSS-nya kita buat manual. Kalau CSS-nya menggunakan Bootstrap gimana? Bisa gitu. Kita ke tugas yang kedua. Nah, ini tugas yang kedua ya. Halaman tugas kedua, nah ini pakai ini ya, pakai CSS nih. CSS-nya dari Bootstrap, buat halaman daftar produk atau konser dengan ketentuan. Nah ini nih, kita copy ya, yang ini. Kita klik kanan, kita copy, kita masuk ke ChatGPT. Mana tadi? Nah, ini ya, kita masuk ke sini. Oke, kita paste di sini ya. Ini paste di sini, tempel di sini ya. Kita klik. Jadi gitu aja, kita copy, kita paste. Ini lagi thinking. Nah, ini produk HTML. Jadi, nah ini nih. Di sini letaknya nih. Bootstrap 5. Nah, ini linknya ini CDN. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya coding guideline ya. Nah, jadi nih. Oke. Kita lihat tadi requestnya apa? Requestnya tadi itu 3 kolom ya. Setiap kolom berisi gambar, nama produk, dan tombol aksi. Nah, responsif layar handphone dan laptop. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy, kita paste ke Notepad++ ya. Kita simpan menjadi produk HTML. Nah, ini kita copy ya. Atau mau preview di sini bisa. Nah, preview itu di sebelah kanan hasilnya. Allow. Oke. Oke. Banyak banget. Udahlah, nggak usah preview. Nah, udah. Stop aja. Kita tutup. Nah, ini ya, kita copy ya. Kita masuk ke Notepad. Notepad kita ke buat baru, halaman baru. Di sini kita paste. Nah, terus simpan ya, Ctrl S. Ya, di sini namanya tadi produk ya. Ini all type jangan lupa di sini produk titik HTML. Nah, save. Oke, sudah kita masuk ke folder tadi itu ya, folder tadi yang sudah kita taruh ya di SKK ini satu ini, kita ke produk ya. Ini klik 2 kali aja. Nah, jadilah seperti ini. Tuh. Nah, ini ya daftar produk. Ini sih karena dia kecil ya jadi 3. Ini bisa jadiin karena kecil dia jadi 2. Kalau digedein dia bisa 3 grid ya. Disesuaikan aja mau 3, mau 2. Ini ada tombol aksinya nih. Nah, udah jadi tuh. Nah, ini kan enak tuh. Ya enggak? Bikin webnya langsung jadi dia. Nah, ini kita ke SKK ini satu ya. Sudah ya. Jadi kalau mau buat web sederhana bisa nih buat halaman beranda web sederhana, header kombinasi HTML Bootstrap, tema bebas. Nah, ini langsung outputnya folder. Nah, ini. Jadi tugas teman-teman adalah
membuat yang tugas ketiga. Oke, gitu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Sukses selalu.